Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Polsek, dan Bapak-bapak semua. Matur nuwun, saya telah hadir di hadapan Bapak-bapak. Nggih. Setelah sekian tahun saya belum pernah hadir. Pertama perkenalan diri saya, nama saya Santoso, Pak. Santoso. Saya dari PT Epit Menara Aset. PT Epit Menara Aset Niko biasanya disingkat dengan EP. Ya, saya berharap bahwa silaturahmi kita hari ini bisa berlanjut, bisa menjadi bagian dari silaturahmi yang lebih erat di kemudian hari ini, Pak Nggih. Nah, kemudian terkait dengan tower kami yang di Lamongan Niko, dapat saya jelaskan sebagai berikut, bahwa itu dulu tower itu milik PT Satlindo sekitar tahun 90-an zaman Orde Baru, ya Pak Nggih. Nah, pada saat itu memang zaman atau dulu pendiriannya itu memang ya penjaringan sudah apa nggih. Terus kemudian dari Satlindo dijual ke Indosat. Dari Satlindo dijual ke Indosat. Nah, terus kemudian karena keputusan 3 menteri 3 SKB bahwa tower-tower itu harus dikelola oleh swasta, tidak operator. Indosat itu kan operator, Indosat, Telkomsel, XL ini operator. Itu akhirnya seluruh tower milik Telkomsel, Indosat, XL itu dijual kepada pihak ketiga. Dalam hal ini yang di sini dijual kepada kami, PT Epit. Namun tanah ini kan masih tanah Indosat. Makanya kemarin saya minta juga bantuan perlindungan Staten, karena kan Indosat itu juga sebagai bagian warga di sini, seperti kami juga bagian dari warga Bapak. Ingin kami juga sebagai bagian warga dari Bapak diundang, tapi ternyata tidak hadir. Memang saya berharap Indosat juga hadir karena kan dia tanahnya ini. Jadi kami itu menyewa dari Indosat. Agak lucu, kami menyewa, kemudian Indosat menyewa perangkat, meletakkan perangkat, kami untuk menyewa. Nah, terkait dengan perizinan, kita memang mempunyai IMB ya Pak. Nanti ini saya bawa IMB, kemudian kalau sekarang namanya kan TBG sama SLF Wonten. Nah, kemudian kita menyadari bahwa kami itu bergerak di bidang telekomunikasi itu penyedia tower, bahwa tower-tower itu kan demi kepentingan umum ya Pak nih, untuk komunikasi bersama manusia, dan kemudian kami menyadari bahwa walaupun secara teknologi kami juga mendesain tower itu sesuai ketentuan dan syarat yang berlaku oleh pemerintah, tetapi mungkin ada hal-hal yang tidak dapat kami gitu nggih Pak nggih, karena kita juga manusia sama. Makanya kami itu menyiapkan yang namanya jaminan. Satu adalah jaminan kekuatan tower, yang kedua adalah jaminan asuransi kalau ada apa-apa. Itu adalah berlaku seluruh Indonesia, maksudnya bahwa seluruh tower itu wajib diberikan jaminan asuransi kepada siapapun yang terdampak. Kalau ada apa-apa misalnya sakit, jatuh, nggih. Ini konten saya. Untuk seluruh, bukan hanya karena kalau di dunia telekomunikasi dan pertambangan, jaminan asuransi itu tidak pada orang per orang, karena siapapun, saya sendiri kalau kena saya boleh nah, kemudian jaminan asuransi dan jaminan kekuatan tower. Terkait dengan tower ini ya saya mungkin mohon maaf kalau memang hal ini saya yakin karena komunikasi yang tidak lancar antara tim kami dengan panjenengan Staten itu sehingga terjadi hal-hal yang salurannya mampet sehingga seperti ini. Nah, di saya itu perawatan dan perbaikan itu rutin dilakukan Pak. Nah, memang kami sangat dibanding perusahaan-perusahaan penyedia menara yang lain, kami sangat peduli terhadap K3 Pak. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk, dan untuk masuk itu menggunakan peralatan standar K3. Kalau terjadi dilaporkan bisa kena penalti dari perusahaan. Enggak Pak. Nah, jadi sementara ini saya secara singkat menjelaskan itu dulu. Monggo kalau kira-kira wonten apa. Intinya gini, saya itu masih ingin menjadi bagian dari warga sini. Tentunya ada hal-hal yang sebagaimana Pak LKM tadi disampaikan, bahwa tentu kita ingin ini berjalan dengan baik, dapat selesai dengan baik. Ngaten nggih Pak nggih. Kita mengaten. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun ya.
Nuju. Terima kasih Pak Santoso, ya kan. Alhamdulillah menawi jenengan wonten kersa dados warga Bandung. Tapi di sisi lain kan cuma besi jenengan yang menjadi warga Bandung, bukan jenengan yang merasakan imbas Pak. Jadi gini Pak Santoso, kalau tadi Bapak-bapak Pak Santoso, mulai Pak Camat, Pak dan Ramil, Pak Kapolsek dan Pak Lurah ya, dan semua yang hadir di sini sebagai saksi ya kan, bahwasanya Pak Santoso mengatakan sudah mengantongi izin SLF. Izin SLF itu keluar kan harus ada persetujuan dari warga dulu Pak. Ya Pak ya. Jadi mohon maaf, dan tadi juga Bapak mengatakan bahwasanya dari pihak perusahaan tambang ataupun BUMN ya kan akan mengeluarkan asuransi untuk semua. Kapan Bapak itu menyampaikan ke warga? Kapan? Melalui perangkat menyampaikan itu ke warga, ya kan? Jujur saja Pak, andai kata kemarin itu nggak ada itu Pak, Bapak yang kena imbasnya demo warga. Dan andai kata hari ini nggak ada pertemuan Pak, ya mohon maaf izin Pak Dan ya, warga Bandung akan minimal kumpul 500 orang Pak, melakukan video surat terbuka kepada Pak Presiden, Pak Kapolri, dan akan menjalankan demo ke Bupati. Andai kata hari ini tidak ada jalan selesai Pak ya. Jadi ya saya juga mohon maaf kepada Pak Camat dan Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil dan Pak Lurah. Memang kemarin pemberitahuan saya 50 warga, tapi kan kurang lebih Pak. Yang hadir 140 Pak. Itu karena menunjukkan warga ini benar-benar resah Pak. Jadi di sini saya atas nama warga benar-benar mohon maaf sudah tidak mengizinkan tower ini berdiri Pak. Andai kata memang kalau minta batas waktu ya memang karena proses apa, Bapak harus bisa menunjukkan pertimbangan itu. Pertimbangan antara kenapa nggak bisa harus langsung loncat, langsung mati, itu Bapak yang lebih paham. Dan intinya saya di sini Pak, saya minta tunjuk dulu. Bapak menunjukkan izin SLF ini kok bisa keluar gitu loh Pak. Padahal warga ini, ya mohon maaf Pak Santoso ya, kalau mungkin Pak Santoso hanya mendapat laporan dari bawahan jenengan ke lapangan Pak Sam, gitu kan? Nah, dari bawahan ini seringkali jangankan sosialisasi semacam itu Pak. Ada bukti di motor saya Pak, alat yang jatuh, laporan. Mending saya laporan Pak dan Pak Camat dan Pak Lurah, langsung tanggapan Pak. Bapak ini mempunyai income per detik, ya kan, perusahaan Bapak ini mempunyai income per detik Pak. Sinyal ini setiap dapat aduan dari warga, ya nanti tak sampaikan ke atasan. Atasan itu mana, langit atau pelapor gitu loh Pak. Kalau memang punya atasan pusat, kenapa nggak pernah ada tindakan turun, ya kan? Sosialisasi pun tidak pernah ada. Ya mohon maaf Pak Camat, Pak Ustadz, sekali lagi saya mohon maaf. Ini karena warga jenengan benar-benar sangat-sangat takut Pak. Kalau Bapak boleh tahu, Bapak mengatakan maintenance rajin per bulan Pak ya. Saya tunjukkan Pak. Mohon maaf izin Pak ya. Sudah. Apakah ini maintenance? Nggak Pak ya? Bentar. Duh, nanti saya. Saya pergi kalau belakang ya. Apa-apa Pak ya? Jadi saya harap, mohon maaf, sampai kapan warga ini? Apakah sampai harus kejatuhan tower? Kalau tadi Bapak Santoso mengatakan maintenance per bulan, mana buktinya Pak? Ini, ya kan Pak? Ini masih seperti ini. Di sampingnya, ini tutup tower dulu Pak, jatuh Pak. Sosialisasi pun nggak ada. Jadi mohon maaf, saya pribadi yang juga terimbas, saya lebih sayang nyawa saya daripada uang Pak.
uang bisa dicari, nyawa nggak ada toko Pak. Jadi saya mohon nanti Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dandan ya, dan Pak Lurah sebagai saksi kalau memang SLF ini muncul, warga mana yang ngasih, gitu loh Pak. Apakah warga pernah dimintai tanda tangan itu ini? Ini bukti Pak. Dan mohon maaf Pak Camat, Pak Camat pasti lebih sayang saya, ya kan, daripada tower. Gimana Pak Dan? Katakan Pak Camat, Pak Dan, sedoyo otomatis saya sih rut, ngopi rut. Terus saya sakit, nyawa aku bawa apa sih Pak? Jadi saya mohon pertanggungjawaban masalah izin SLF dulu Pak. Dan nanti Bapak satu Pak ya, dari Indosat, dari Satelindo ke Indosat kan jenengan. Pernahkah Bapak sosialisasi ke warga? Peralihan pengelolaan ini. Pernahkah Bapak memberitahu ke warga apalagi masalah pengelolaan ini? Kan tidak sama sekali Pak. Dan juga seharusnya Bapak juga menimbang karyawan yang ada di dalam. 15 tahun gaji cuma 250.000 Pak. Secara disnaker itu pun salah Pak. Insya Allah salah. Harus mengikuti UMR. Tapi itu tak lepas. Yang penting keselamatan warga ini loh Pak. Kalau Bapak sampai tadi bilang sudah mengantongi izin SLF, ya mohon maaf Pak, seperti ada yang kurang beres ini kayaknya. Jadi mohon ditanggapi itu dulu Pak, izin SLF dulu Pak. Bapak izin ini dapat dari mana? Kok bisa dapat izin ini? Kok bisa muncul padahal izin SLF itu harus ada persetujuan minimal setidaknya 50 meter lah dari warga itu. Ada sosialisasi. Ini sama sekali Pak, tidak kita dapat. Belum baut, ada bautnya itu yang di motor saya ada 3 Pak. Terus saya dikasih klaim sama warga. Itu juga kayak gitu Pak. Tanggapannya cuma sebatas ya nanti tak sampaikan ke atas. Ke atasnya itu mana gitu loh Pak. Hingga detik ini tidak pernah ada sosialisasi. Sebenarnya warga tadi mengharap bapak-bapak jenengan sedoyo, oke Pak. Dan Balai RW ini juga kebetulan di bawahnya tower Pak. Jadi kita langsung bisa melihat itu loh Pak, yang bahaya Pak. Itu yang, nah, terus kondisi baut juga sudah berkarat semua Pak. Makanya perlu dipertanyakan masalah safety-nya Pak. Kalau Bapak mengatakan ada maintenance per bulan, itu maintenance-nya ada bagian apa? Belum kabel yang putus di atas, paling atas. Setidaknya kalau kabel ini diambil, itu nggak membahayakan warga, walaupun toh itu tidak dipakai Pak. Monggo jenengan menjelaskan masalah izin SLF Pak.